Wadkur fil kitab Maryam idin tabadat min ahliha makana syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba farsalna 'alaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasul rabbik li ahabalaki ghulaman zakiyya qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Qala kadzalik qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minhu wa kana amran maqdiya wa hamalatu fantabadat bihi makana qasiyya fajal makhadu ila jidin nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Wis udah selesai penjelasan tentang sejarah sejarah Nabi Zakaria dan putranya Nabi Yahya alaihissalam. Yang keduanya itu juga menunjukkan tentang kudrat Allah. Kudratnya gimana? Nabi Zakaria usia 120-an, sudah begitu rental. Istrinya usia berapa? 90-an, dan udah menukop dan juga udah diputus mandul. Tapi dengan usaha tanpa putus asa, akhirnya dikabulkan oleh Allah, minta putra, dikasih putra yang sangat istimewanya namanya Yahya. Setelah sekarang sejarah yang lebih hebat lagi tentang sejarah kemanusiaan, yaitu Siti Maryam dan putranya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Itu ada perbedaan, juga ada persamaan. Persamaannya apa? Sama-sama menunjukkan tentang kudrat irodat Allah. Kalau Nabi Zakaria dan istrinya itu apa? Masih ada ayah, masih ada bapak dan ibu Nabi Yahya itu. Walaupun keduanya udah secara ukuran adat itu tidak bakalan melahirkan. Tapi Siti Maryam lebih itu lagi, melahirkan tanpa seorang ayah, seorang bapak. Itu persamaannya, tanpa seorang bapak. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau Nabi Zakaria itu meminta. Tapi kalau Siti Maryam tidak meminta. Meminta. Lah kualitasnya lebih hebatan mana anaknya? Kita dikasih dengan meminta, dengan dikasih tidak meminta. Tidak meminta. Siti Maryam tidak meminta, dikasih. Makanya keijabannya lebih besar, lebih luar biasa. Satu, tanpa ayah. Nah, terus kedua, kualitas anaknya itu lebih hebat. Jadi kalau itu malahan bisa dikatakan dalam satu riwayat, kan yang namanya Siti Maryam dengan istrinya Nabi Zakaria itu kakak beradik gitu tuh, kakak beradik. Jadi Hannah Hannah dengan istrinya, bukan Maryamnya, ibunya Hannah dengan istrinya Nabi Zakaria itu kakak beradik. Berarti Maryam itu ponakannya istrinya Nabi Zakaria. Dan satu riwayat sama-sama mengandungnya itu bareng, Nabi Isa dan Nabi Yahya itu. Dan waktu bertemu perut gitu tuh, perutnya bertemu, itu Nabi Yahya itu sujud kepada Nabi Isa yang ada di perutnya Siti Maryam. Loh, kok anak saya sujud sih kepada itu, perut kamu ngandung ya?
ngandung. Tapi ya istrinya tahu betul istrinya Nabi Yahya itu bahwa Siti Maryam itu tidak bakalan melakukan hal yang tidak gitu, yang tidak. Sebab dia selalu standby, ada orang yang selalu menjaganya 24 jam dan selalu ibadah kecuali kalau lagi haid dia pergi gitu. Dan makanya waktu diceritakan seperti itu ya langsung percaya. Sebab ada khodimnya itu di Baitul Maqdis namanya Yusuf. Makanya ada sebagian orang Kristen bahwa yang mengatakan Nabi Isa itu tidak berayah, punya berayah, itu namanya Yusuf. Tapi Yusuf bukan nabi gitu. Yusuf bukan nabi. Jadi yang namanya Kristen kan banyak alirannya. Dan salah satu alirannya itu yang mengatakan masa ada anak lahir tanpa ayah. Itu orang Kristen yang mengatakan itu ada ayahnya, yaitu Yusuf. Dan Yusuf ini adalah Yusuf pelayan di Masjid Baitul Maqdis. Itu ada pelayan perempuan, pelayan laki-laki. Perempuannya namanya Siti Maryam yang selalu ibadah, dan yang laki-laki namanya Yusuf. Karena sebagian orang Kristen itu dikawinkan terus punya anak namanya Isa. Tapi yang mayoritas orang Kristen ya itu dia Maryam itu adalah tidak berbapak. Siapa ayahnya? Yaitu Allah katanya. Itu kata mayoritas orang Kristen. Lah, dari kejadian itu pun sebenarnya kita berarti apa? Kita dalam hidup untuk apa? Untuk pelajaran bagi kita yang nanti untuk kita kaji bersama. Bahwa kita dalam hidup seringkali kita minta gitu. Dan mintanya kadang-kadang setan kita tidak merasa tidak dikasih, itu timbul rasa putus asa. Itu adalah suatu kesalahan yang fatal. Tidak boleh kita minta terus tidak dikasih itu di dunia. Maka kita tetap tidak boleh putus asa, selalu minta. Bahwa rahmat Allah itu kalau itu kan keluar dari adat kebiasaan mampu. Apalagi cuma kita masalahnya gampang sekali, kita sekedar pengen apa kita iya. Kalau Allah menghendaki sangat mudah sekali. Ini yang sangat luar biasa juga bisa terjadi gitu. Terus kadang-kadang pemberian sesuatu yang tidak diminta, bahkan kita tidak berharap, kadang-kadang dikasih oleh Allah itu. Seperti Siti Maryam, sesuatu kita tidak diminta, bahkan kita apalagi diminta, berharap pun tidak untuk dikasih. Apalagi minta, kadang-kadang sesuatu itu dikasih oleh Allah itu, dan untuk kebaikan kita gitu. Untuk kebaikan kita, tapi dalam kita menyikapinya seringkali kita itu merasa tidak dikasih, merasa ini suatu yang tidak mengenakan itu. Suatu bala. Itu seringkali kita seperti itu. Makanya dari ayat ini ada bahasa idza ra'aitallah yuhsabu anka dunya wa yaqturu 'alaika syada'id fa'lam bi annaka azizun inda rabbik. Dari ayat ini, bila mana engkau melihat Allah menahan, mengeker, mempertahankan alaikat angkat dunia itu seret banget, udah nggak seret. Itu seret apa? Kalau sangat seret itu apa namanya? Susut pisan. Iya, idza ra'aitallah, sama itu melihat Allah, iya niyah bisu angkat dunia, menahan rezeki kita. Aduh, usaha itu nggak dapet itu pasti udah banting tulang udah itu wayo tiru alaika syada'id, dan udah itu sakit-sakitan terus, usaha nggak pernah dapet hasil, udah banting tulang, udah sakit-sakitan terus, enggak itu anak istri waduh bisa. Kita pandangannya gimana kira-kira kalau gitu tuh? Menyedihkan.
Kalau kita terkena hal seperti itu, fa'lam bi annaka azizun inda rabbik, yakinilah bahwa engkau itu sangat istimewa di sisi Allah. Sebenarnya itu kita lagi sangat istimewa di sisi Allah itu. Usaha buat nggak dapat, malah dikasihnya itu sakit tambah sakit, anak istri, wah segala-galanya tambah ruwet lah, malah tambah berat syadaid itu. Coba sebenarnya harus kita yakin, fa'lam innaka azizun inda rabbik, sesungguhnya engkau tuh sangat istimewa di sisi Allah. Sesungguhnya itu gitu. Iya, inda rabbik, kamu tuh lagi istimewa di sisi Allah itu. Kalau yok baso anhad dunia, kita di rezekinya ditahan, terus bertubi-tubi datang kepada kita, keluarga kita syadaid, musibah-musibah yang berat. Yakinilah bahwa anta azizun inda rabbik, suatu sangat istimewa di pandangan Allah. Itu sebagaimana Siti Maryam. Siti Maryam itu apa? Itu sebenarnya itu kita dikasih hal yang luar biasa sebagaimana Nabi Isa. Nabi Maryam tidak pingin, berharap pun tidak. Udah dikasih mengandung. Ini gimana kata orang gitu. Makanya ya letani mutu. Aduh, mati saja lah. Saya mah daripada gini makan gitu ya. Udah usaha apa enggak itu tuh. Terus kena syadaid lagi, udah ya letani, bahasanya apa, ya letani mitu, udah mati sajalah. Wa kuntum masya, dan saya itu udah tidak usah diciptakan jadi manusia yang akan diciptakan itu, karena aku udah sampai puncak lah, merasa hidup itu seperti ini banget. Sedangkan Siti Maryam itu ya itu, kita itu manusia, pada sih kita lagi dikasih sesuatu yang luar biasa. Tapi dalam kenyataannya kita itu pengen cepet mati. Ya tani mitu, udah mati saja. Wa kuntum manusia, dan udah saya itu tidak dikenal, tidak disebut, malu-maluin saya itu hidup di dunia itu. Pada sih kamu di sisi Allah itu sangat luar biasa. Dan itu seringkali kita itu ngalamin hal seperti itu. Makanya di sini Siti Maryam itu Al-Quran menjelaskan, coba wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan fakta kita dalam Al-Quran tentang sejarah Siti Maryam, kabar Siti Maryam. Dia itu apa, dalam hidupnya selalu menyingkir dari manusia, uzlah, di tempat ujung timur yang jauh, fatakhodat, dan selalu ibadah dan ibadah. Dia bagaimana supaya tidak terlihat oleh manusia, apalagi manusia yang lain, bahkan oleh keluarganya pun bagaimana supaya dia tidak terlihat. Dia menjadikan hijab, apalagi terutama kalau mandi apa lah, waktu keadaan seperti itu datanglah habis haid, terus dia mandi, habis mandi terus mau siap-siap lagi ibadah, datang malaikat Jibril berbentuk dengan seorang pemuda itu bukan pemuda, ini mah amrod. Jadi amrod itu antara usia di bawah 25 tahun, antara haid, antara dewasa, mulai dewasa belasan dan 30, itu namanya amrod. Itu kalau udah 30 namanya syab, itu tuh pemuda. Ini mah masih belum pemuda, dan pemudanya sangat gantengnya luar biasa gitu. Malaikat Jibril waktu berbentuk. Tapi apa yang dikatakan Siti Maryam? Ini a'udzu birrahman minkunta ingkunta. Ya, saya berlindung dengan Allah Ar-Rahman darimu kalau engkau benar-benar orang yang takwa. Padahal sih ya pemuda yang sangat ganteng luar biasa itu. Pokoknya kalau perempuan normal mah nggak bakalan tahan lah. Tapi justru Siti Maryam waktu wujud malaikat Jibril dengan pemuda seperti itu minta perlindungan. Oh bener,
betapa sucinya Siti Maryam. Akhirnya beliau mengatakan, innama ana rasulur rabbik, sesungguhnya saya itu hanya sebagai utusan Tuhanmu. Li ahabalaki, supaya saya memberikan kepada kamu hulaman zakiyah, seorang putra yang bersih, yang suci. Ya, nanti akan dikasih nubuwah. Apa jawaban Siti Maryam? Qalat anna yakunu li hulam walam yamsasni basar walam aku bagiya. Itu orang yang punya anak kemungkinannya dua. Cara adat. Yamsasni basar, dia nikah lalu hubungan, lalu punya anak. Saya tidak seperti itu. Walam aku bagiya, atau dia orang yang pezina, orang pelacur. Apalagi saya dua-duanya saya tidak. Bagaimana saya dapatkan seorang anak gitu, menikah tidak disentuh oleh laki yang halal, dan saya apalagi saya sebagai orang yang pelacur. Walam aku bagiya. Apa jawabannya? Kadzalik qala rabbuka huwa alayya hayyin, bahwa Allah menciptakan gulam di rahimmu dengan tanpa keduanya, tanpa nikah yang halal, tanpa zina, itu sangat, bagi Allah itu sangat mudah sekali. Rabbuka huwa alayya hayyin walinaj'alaka ayatan linnas, malah justru pemberian bulan itu akan dijadikan ayat bagi manusia, mukjizat bagi manusia. Wa rahmatan minka, dan jadi rahmat dari Allah. Wa kana amra maqdiyan, dan itu harus terjadi. Sebagaimana tadi kita, kehidupan kita sangat itu sekali dalam masalah dunia. Terus di badannya kita terkena cobaan gitu tuh, terkena cobaan. Sebenarnya itu adalah ayatan linnas, ayat untuk kita tentang keberadaan Allah. Makanya ada bahasa dari ayat ini juga. Ayat ini, bila mana ada seseorang dia dikasih cobaan yang sangat berat sekali oleh Allah, sebenarnya maka cobaan kita berat itu tidak seperti yang kita bayangkan gitu tuh. Sebab kita wali bukan, apalagi nabi, apalagi rasul. Jadi kita merasa berat, sebenarnya mah sangat ringan kalau dibanding cobaan para wali, para nabi. Itu berat itu menurut kita. Kalau wali, wah itu mah itu tidak ada sehitam kukunya cobaan kita itu. Lah sebenarnya itu jadi apa? Jadi ayat Allah untuk kita. Makanya ada bahasa, bila kamu merasakan hal seperti itu, ketahuilah kalau Allah itu lagi melakukan seperti itu, bahwa supaya kamu itu tidak berpegang kepada selain Allah saja. Dalam dunia jangan kepada usaha kita, supaya kita itu hanya pegangannya Allah saja. Cuma kita nafsunya ya. Karena itu ayat Allah itu. Kita lagi sangat sengsara itu sebenarnya itu ayat Allah, supaya Allah itu, kamu itu udah minta tolongnya sama saya saja, jangan yang lain. Jangan tetangga, jangan teman, jangan siapa, saya saja. Iya. Ayatan linnas wa rahmatan, dan justru sebenarnya itu adalah rahmat. Hal seperti itu, rahmat Allah untuk kita, tapi kita tidak merasa, tidak menyadari bahwa itu adalah bentuk rahmat, yaitu bahwa kita itu lagi posisinya lagi disayang, lagi luar biasa di sisi Allah itu. Ayat rahmatan wa kana amra maqdiya, dan itu adalah suatu keharusan. Lah, warna itu akhirnya apa? Mengandung pembada-badat lebih jauh lagi Siti Maryam itu. Karena apa? Merasa ini mah saya gimana, kata orang, saya mengandung tanpa ada ayah. Wajah ahal makhod, akhirnya apa? Waktu kelahiran beliau datang ila jiz'in nakhlah, bersandar kepada pohon korma yang kering, bersandar. Akhirnya apa? Keluarlah anak. Ya laitanis, waktu mau melahirkan, ya laitani mitu qabla hada, andai saja saya itu mati saja sebelum kejadian ini.
wa kuntu nasyam mansiya, dan saya itu adalah sesuatu yang ditinggalkan, yang tidak pernah dikenal oleh manusia dan tidak pernah disebutkan oleh manusia. Pengennya itu udah saya tidak jadi apa-apa lagi, udahlah, tidak dikenal, tidak pernah disebut, mati saja. Tapi kenyataannya justru Allah itu banyak disebut, malah diabadikan dalam Al-Qur'an. Itu akan yang luar biasa, yang kita jauh dari pemikiran Siti Maryam. Dan itu banyak kejadian sebenarnya yang mengenai kita. Udah hadirin rahimakumullah, ini istinya 2 cerita, yaitu tentang kelahiran Nabi Yahya yang sebelumnya, dan ini kelahiran Nabi Isa. Kalau kelahiran Nabi Yahya itu diingini, dikehendaki, tapi kelahiran Nabi Yahya tidak diingini, tidak dikehendaki. Tapi justru dengan tidak dikehendaki, bahkan dengan dikasihnya Nabi Isa itu merasa sesuatu yang sangat, cobaan yang sangat luar biasa. Ingin mati aja, ya laitani mitu wa kuntu nasyam manusia, tapi oleh pandangan Allah itu adalah luar biasa. Itu bentuk ayat dan bentuk rahmat Allah untuk manusia. Dan itu Siti Maryam sendiri tidak dikehendaki. Makanya dengan dibandingkan dengan Nabi Yahya, itu kualitas Nabi Isa itu jauh lebih hebat daripada Yahya, sebab dia dikasih tanpa diminta gitu. Nah, udah. Itu sebagian daripada itu aja hikmahnya gitu. Sebenarnya mah sangat banyak nanti. Ya, wallahu alam.